Nah, kemudian carilah kebenarannya dan uang akan ditambahkan kepadamu. Cari kebenaran itu seperti apa? Karena kebenaran ini banyak yang terkamuflasekan. Jadi banyak hoaxnya gitu ya. Apalagi dalam trading forex gitu ya. Hal-hal yang tidak benar bisa jadi dianggap sebagai satu kebenaran. Contohnya aja trading forex itu bisa cepat kaya, trading forex itu harusnya profit besar. Trading forex itu harusnya 1 bulan beratus-ratus % profitnya. Nah, itu kan hoax Bapak Ibu ya. Jadi carilah kebenarannya dan uang akan ditambahkan kepadamu. Cara mencari kebenaran itu adalah dengan mengisi diri kita, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Kita harus belajar, mengedukasi diri. Semakin kita banyak belajar, semakin kita tahu kebenarannya, semakin kita tidak bisa ditipu, dan semakin kita bisa mengendalikan resiko sehingga kita tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Oke, kemudian buatlah uang mencari Anda. Gimana cara bikin uang cari kita? Membangun sistem itu Bapak Ibu ya. Kemudian sistem adalah sebuah mesin otomatis penghasil uang. Sistem itu juga mesin otomatis penghasil uang seperti trading forex. Berkorbanlah untuk sebuah sistem. Ini sangat dalam banget juga ya. Jadi untuk kita bisa sukses, kita harus melakukan pengorbanan dulu. Dengan cara kita nggak dapat apa-apa dulu. Karena membangun sistem ini butuh pikiran, tenaga, juga butuh biaya. Nah, sebelum sistem ini terbangun, kita nggak bisa lancar untuk dapetin duitnya. Ya, bahkan kita nggak dapat duit sama sekali. Tapi kalau kita mau berkorban untuk itu, contohnya seperti Anda sekarang ini mau membangun sistem, Anda belajar dulu. Anda belum dapat duit, Anda jangan kecanduan sama duit. Lama dong, saya harus belajar dulu dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda mau berkorban untuk membangun sistem, dan ketika sistem itu sudah terbangun, terbentuk, dan sistem itu bekerja, maka uang akan datang kepada Anda secara otomatis ya. Kemudian orang kaya tidak bekerja untuk uang, itu Robert Kiyosaki yang mengatakannya. Tapi orang kaya itu membangun sistem. Oke? Kemudian untuk selanjutnya, pengertian jangan mencari uang jika kita ingin sukses adalah karena uang itu akan membuat kecanduan. Mungkin Anda bertanya-tanya terus, kalau kita tidak mencari uang, bagaimana kita bisa mendapatkan uang? Nah, jangan terbolak-balik. Mencari uang bisa membuat kita menghalalkan segala cara karena targetnya adalah pokoknya saya harus dapat uang. Namun berbeda dengan membangun sistem, menerapkan nilai-nilai lebih. Walaupun proses dalam membangun sistem memerlukan pengorbanan dan justru keluar uang, bukan mendapatkan uang, keluar tenaga dan pikiran, tetapi sistem yang sudah kita bangun dengan susah payah tanpa mendapatkan uang sepeser pun, itu jika sudah jadi, maka setelahnya kita akan mendapatkan aliran uang secara otomatis. Ada kisah dalam salah satu buku karangan Robert Kiyosaki yang menceritakan ketika ia bangkrut, ia lebih memilih untuk tidak mendapatkan sepeser uang pun, namun ia membangun sistem. Dan oleh karenanya saat ini ia menjadi orang sukses secara finansial. Jadi kisah Pippo dan Embro ini, yang satu ini membangun sistem perairan ya, yang bisa mengalir dari atas gunung turun ke bawah. Nah, yang satu ini ngangkutin air ya dengan timba dari atas ke bawah. Sama-sama mereka mendapatkan duit karena mereka jualan air. Tetapi yang satu, yang Pippo ya, Pippo ini bilang sama si Embro, yuk kita bangun sistem dulu, kita bikin pipa-pipa supaya nanti aliran airnya itu bisa turun secara otomatis. Kita nggak perlu keluar tenaga lagi, nggak perlu makan waktu yang banyak untuk naik turun gunung ngangkutin air itu. Tetapi si Embro bilang, nah kalau kita membangun sistem berarti kita harus berhenti secara beberapa waktu untuk tidak bekerja dulu, untuk tidak dapat duit dulu. Karena kita kan harus bangun pipa-pipanya itu nyambung-nyambung. Kalau enggak kan nggak bisa jadi gitu loh. Jadi kita harus berhenti dong ngangkutin air dan kita nggak dapat duit. Kamu kerjakan sendiri saja, saya nggak mau seperti itu. Saya sudah nyaman dengan cara seperti ini karena saya bisa dapat duit setiap hari ya. Tapi pada suatu saat setelah sistemnya jadi ya, aliran airnya itu, pipa-pipanya udah jadi, maka si Pippo itu punya banyak waktu. Dia nggak perlu capek-capek ngangkat-ngangkat ember, dia santai aja, airnya mengalir dan dia tetap dapat duit karena dia punya mesin otomatis dan dia bisa menjual airnya juga. Dan justru dari sakitnya itu dia mengeluarkan uang lebih banyak daripada si Pippo yang hanya meluangkan waktu, sekian waktu saja untuk membangun sistem. Nah,
Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, heksagon yang kedua saya namakan sistem. Ada 6 juga ya, ini segi 6 untuk membangun sistem. Yang pertama matematika, kemudian input, output, otomatis, garansi, dan recover. Jadi ada 6 hal untuk kita bisa membangun sistem secara profesional. Oke, saya akan bacakan ya. Membangun sistem. Omset heksagon 2 adalah 6 hal sistem yang harus kita buat untuk mencapai kemakmuran finansial, yaitu untuk berbisnis, yaitu bisnis online dan menjual macam-macam barang jasa maupun trading forex. Jadi dalam buku ini saya tidak membatasi hanya trading forex saja ya, tetapi ini bisa Anda gunakan ya, berguna. Jadi buku omset heksagon ini pembelajarannya juga berguna untuk Anda menjual barang-barang jasa yang lainnya. Yang pertama adalah sistem matematika. Sistem matematika sangat diperlukan dalam sebuah penjualan maupun trading forex. Sebagai contoh ya, untuk penjualan, faktor kali yaitu perlipatan di mana kita hanya dengan usaha 1 kali maka akan mendapatkan hasil perlipatan. Ya, ini faktor kali. Leverage dengan faktor kali. Jualnya 1 kali, tapi kita bisa melipat gandakan penjualan itu. Contohnya adalah misalkan referral Bapak Ibu ya. Jadi jual 1 kali, kemudian dari 1 kali kita jualan itu orang yang kita jualin itu bisa jual lagi. Nah, ini adalah sistem ya. Kemudian faktor bagi, yaitu pembagian yang salah satunya adalah pembagian hasil kepada mitra kerja. Jadi kita harus bikin sistem pembagian hasil agar menarik gitu. Faktor kalinya ini penjualannya bisa lebih banter, referralnya jalan karena ada sistem pembagian hasil. Kemudian faktor tambah, yaitu dengan kita menambah nilai-nilai plus pada produk kita. Ya, misalkan kita kasih bonus-bonus yang sangat menarik untuk mitra kerja kita. Kemudian faktor kurang, yaitu dengan cara mengurangi ketidakefektifan, pengeluaran dana tidak penting dan hal-hal yang negatif. Nah, itu harus kita evaluasi terus ya, agar kita bisa mengurangi hal-hal tersebut. Kemudian sistem input dan output. Input maupun output itu harus tersistem juga. Bagaimana cara kita menerima maupun mengeluarkannya. Dalam hal ini misalkan penjualan, SOP-nya untuk terima order itu seperti apa, pengiriman barang. Kalau dalam trading forex, ilmu dasar apa yang kita pakai untuk mendapatkan profit, dan juga bagaimana cara ngelola profit itu kan sangat penting ya. Kemudian otomatis adalah yang sering kita sebut autopilot. Sistem harus dibuat berjalan otomatis gitu ya. Kita merelakan sedikit dana keluar untuk melatih beberapa karyawan untuk secara disiplin menjalankan SOP, misalkan penerimaan order, sehingga tanpa kehadiran kita itu perusahaan kita itu akan tetap berjalan secara otomatis. Atau jika usaha kita masih kecil, kita bisa kerjakan sendiri sebelumnya ya, tapi juga harus bisa berjalan secara otomatis ya. Jadi kita bikin sistem yang cukup bagus. Ketika perusahaan kita sudah maju, maka pelan-pelan kita alihkan kepada karyawan kita, terutama yang berhubungan dengan teknologi online, misalkan membuatkan pendaftaran lewat website secara otomatis dan lain sebagainya ya. Nah, dengan begitu itu akan lebih otomatis lagi gitu. Kita kerjakannya langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian garansi. Garansi adalah hal penting yang harus Anda masukkan ke dalam sistem yang Anda bangun. Mengapa? Karena dengan adanya garansi, pelanggan akan mengetahui bahwa produk yang mereka beli ada jaminannya. Garansi merupakan poin yang paling krusial dalam mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli suatu produk. Jadi kalau kita jualan sesuatu, nggak ada garansinya, itu orang akan ragu-ragu dan takut gitu ya. Kemudian recover. Sistem recover harus dipikirkan dan diadakan. Ini sebagai antisipasi jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Contohnya di dalam trading forex, recover diperlukan untuk jika kita mengalami kerugian. Recover juga perlu ada dalam penjualan. Hal ini merupakan bagian dari garansi pembeli agar mereka tidak mengalami hal yang merugikan ketika mereka membeli produk-produk kita.